Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Permatasari dengan NPM 2014151022 dari kelas Kehutanan A pada mata kuliah Inventarisasi Flora dan Fauna. Baik, di sini saya akan mempresentasikan sebuah jurnal yang berjudul Inventarisasi Populasi Pikah Nasalis larvatus pada kawasan Taman Nasional Danau Sentarum Kapuas Hulu yang ditulis oleh Muhammad Kurniawan Chandra pada tahun 2021 pada jurnal Universitas Kapuas Sintang volume 17 nomor 1 halaman 51 sampai 54. Berikut merupakan daftar isi. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga hasil dan pembahasan, yang keempat ada kesimpulan. Kita masuk bab pertama yaitu pendahuluan. Pikah atau Nasalis larvatus atau biasa disebut monyet Belanda merupakan satwa endemik Pulau Kalimantan, Indonesia, Brunei, dan Malaysia. Pikah merupakan sejenis kera yang mempunyai ciri khas hidung yang panjang dan besar dengan rambut berwarna coklat kemerahan. Secara ilmiah, pikah yang merupakan spesies dari anggota genus Nasalis ini terdiri atas dua subspesies, yaitu Nasalis larvatus dan Nasalis larvatus orientalis. Nasalis larvatus terdapat di hampir seluruh bagian Pulau Kalimantan, sedangkan Nasalis larvatus orientalis terdapat di bagian timur laut dari Pulau Kalimantan. Satwa ini merupakan salah satu primata endemik Kalimantan yang dilindungi di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Hutan Konservasi Alam Nomor 5 Tahun 1990 serta Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 301 KPTS 2 Tahun 1991, termasuk dalam kategori endangered atau terancam kepunahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyebaran populasi pikah Nasalis larvatus dan untuk mengetahui jenis tumbuhan pakan pikah, tempat beristirahat dan tempat bermain pikah dalam Taman Nasional Danau Sentarum di Desa Laut Tawang, Kecamatan Suhaid, Kabupaten Kapuas Hulu. Masuk ke bab kedua yaitu metode. Penelitian ini dilaksanakan selama 4 minggu dengan menggunakan metode garis transek dan observasi. Observasi atau pengamatan dilakukan pada pagi hari yaitu pukul 5.30 hingga pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan pada sore hari penyelusuran pukul 16 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Jumlah individu terbesar yang ditemui dari seluruh rangkaian pengamatan diasumsikan sebagai jumlah individu yang mewakili satu kelompok, sedangkan apabila jumlah individu terkecil yang ditemui diasumsikan bahwa individu yang lain tidak terlihat pada saat pengamatan. Perkiraan kerapatan populasi dapat dihitung menggunakan rumus berikut. Untuk memperoleh perkiraan jumlah populasi pikah, maka dikalikan dengan perkiraan luas potensial habitat pikah Desa Laut Tawang di Taman Nasional Danau Sentarum sebesar 110 km, yaitu menggunakan rumus seperti berikut. Baik, kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu hasil dan pembahasan. Hasil inventarisasi pikah, diketahui bahwa populasi yang terdapat dalam kawasan Taman Nasional Danau Sentarum diperkirakan sebanyak 53 individu. Data tersebut merupakan dari data hasil inventarisasi penyebaran populasi di 5 transek, yaitu Sungai Kenalang, Sungai Sentarum, Sungai Tengkidap, Sungai Batang Ketam, dan Sungai Tawang. Perbedaan jumlah individu yang didapat kemungkinan dipengaruhi faktor ketersediaan makanan yang ada pada kondisi pasang, di mana vegetasi yang menjadi pakan pikah belum tumbuh pucuk, bunga, dan buah tidak seragam. Di tempat lain mulai terlibat berbunga, timbul daun pucuk, sedangkan di beberapa tempat terlihat tanda tersebut.
Berdasarkan pada tabel 1 di atas, maka kepadatan populasi pika yang ada di Desa Laut Tawang dalam kawasan Taman Nasional Danau Sentarum dapat diperkirakan adalah 1,17 individu per kilometer kuadrat. Dugaan atau penaksiran jumlah populasi dengan luas kawasan 110 km kuadrat adalah sebesar 128 individu. Hasil penelitian melalui inventarisasi yang dilakukan di 5 lokasi areal yang menjadi habitat penyebaran pikah di Desa Laut Tawang dalam Taman Nasional Danau Sentarum seperti yang terlihat pada tabel 2. Kemudian kita lihat di sini ada pakan, tempat beristirahat, dan beraktivitas pikah. Tumbuhan pakan pika sebanyak 12 jenis tumbuhan, yaitu 6 jenis pucuk pohon dan 6 jenis buah yang menjadi sumber makanannya. Di antaranya yaitu jenis yang paling disukai adalah pucuk atau daun muda pohon jilap atau ramut, belantik, mentangis, tangkurang jelawat, sikup, timba tawang, buah putat, buah jabai, buah kenarin, buah rengas, dan buah karet. Hasil pengamatan terhadap aktivitas tidur atau beristirahat pikah diketahui bahwa pikah memilih pohon yang terdapat pinggiran sungai, yaitu pohon ketinggian 7-22 meter, dengan percabangan pohon yang sesuai dengan posisi tidur, yang erat kaitannya dengan kemudahan berkomunikasi atau kemudahan pengawasan bagi jantan dominan, serta untuk tujuan keamanan dan kenyamanan. Hasil pengamatan terhadap aktivitas tidur atau pika diketahui bahwa pika memilih pohon yang terdapat di pinggiran sungai, yaitu pohon yang dengan ketinggian 7-22 meter, dengan percabangan pohon yang sesuai dengan posisi tidurnya. Nah, berdasarkan tingkat habitusnya, habitus yang paling banyak ditemukan yaitu pohon 16 spesies, dan yang paling sedikit berasal dari tingkat semak 6 spesies. Hal ini dikarenakan banyaknya bagian dari pohon yang bisa dimanfaatkan, mulai dari buah, daun, akar, batang, ataupun getah. Kemudian kita masuk pembahasan faktor yang mempengaruhi penyebaran dan jumlah populasi pika di Desa Laut Tawang dalam kawasan Taman Nasional Danau Sentarum adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kondisi habitat. Habitat merupakan suatu daerah yang terdiri dari berbagai faktor dan merupakan tempat penunjang kehidupan satwa. Komponen habitat terpenting untuk kehidupan satwa terdiri dari makanan, air, dan cover. Pikah merupakan satwa yang sangat selektif dalam memilih habitat tempat hidupnya. Berdasarkan hasil pengamatan, pikah lebih memilih cover yang mendukung karena cover yang diinginkan bukan saja berfungsi sebagai tempat hidup dan berkembang biak, tetapi juga sekaligus berfungsi sebagai tempat bersembunyi atau berlindung dari bahaya, misalnya dari serangan predator pemburu, hujan, dan sebagainya, serta sekaligus dapat berfungsi sebagai tempat mencari makan dan minum. Selanjutnya ada fragmentasi dan isolasi. Pergerakan pika berorientasi pada lokasi tempat tidur, tempat makan, dan istirahat. Tempat-tempat minum dan tempat-tempat mencari makanan pada umumnya lebih longgar dipertahankan dalam pemanfaatannya, sehingga satu tempat minum atau tempat makan seringkali dimanfaatkan secara bergantian ataupun bersama-sama. Tingginya tingkat kebakaran hutan di Taman Nasional Danau Sentarum juga merupakan faktor pemicu fragmentasi dan isolasi berkembang secara drastis. Kebakaran hutan juga dapat mengakibatkan rusaknya habitat pika. Kemudian ada aktivitas manusia. Tingginya tingkat aktivitas masyarakat saat ini juga sangat berpengaruh terhadap kelestarian dan keberadaan pika di Desa Laut Tawang dalam kawasan Taman Nasional Danau Sentarum. Karena saat ini aktivitas masyarakat di danau tidak hanya menangkap ikan, namun juga telah berkembang ke arah perkebunan yang mengakibatkan banyaknya permukaan hutan-hutan ripaan sekitar bantaran sungai yang berakibatkan pada fragmentasi habitat. Kemudian ada ketersediaan makanan.
Berdasarkan ketersediaan makanan merupakan hal yang penting pada beberapa kasus pergerakan atau perpindahan pikah dari satu lokasi ke lokasi yang lain akibat makanan yang menipis. Untuk itu, dalam pembinaan habitat pikah perlu adanya pengkayaan jenis karena umumnya saat ini pada beberapa habitat utama pikah telah terjadi degradasi dan jenis dan sebagian kecil lainnya terdiri dari vegetasi yang monotype, pergerakan keluar desa laut tawang. Pada dasarnya, pergerakan pikah dalam menggunakan ruang pengembaraan sehari-hari adalah berjalan menuju lingkungan tempat makan dan tempat beristirahat, kembali menuju lokasi tempat makan pada sore hari, dan kemudian mencari pohon tempat tidur. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, pikah memiliki naluri untuk selalu bergerak. Pergerakan pikah, baik dalam skala yang sempit maupun dalam skala yang luas, merupakan usaha untuk memenuhi tuntutan hidupnya. Pergerakan ini erat hubungannya dengan sifat individu dan kondisi lingkungannya, seperti ketersediaan makanan, pohon tempat tidur, pemaksaan, maupun kondisi lingkungan. Dalam hal pemilihan tempat beristirahat, pikah lebih mementingkan model arsitektur pohon yang menunjang aktivitas tersebut, seperti pohon rengas dan kawi. Aktivitas tidur pikah biasanya dimulai sejak 17.30 waktu Indonesia Barat, dan menjelang tidur pikah terdengar mengeluarkan suara sangat ribut. Baik, kita masuk ke bab 4, yaitu kesimpulan. Populasi pikah ditemukan sebanyak 128 yang tersebar di Sungai Tawang, Sungai Batang, Katam, Sungai Kenelang, Sungai Sentarum, dan Sungai Tengkidap. Terdapat 12 jenis tumbuhan yang merupakan pakan dari pikah, yaitu jijab atau ramut, putat, belantik, mentangis, tengkurang jelawat, sikuk, timba tawang, buah jabai, buah kenarin, rengas, dan buah karet. Habitat pikah menempati habitat hutan riparian dan hutan rawa tergenang. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.